Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Shalom saudara-saudaraku semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Semoga kita selalu dikuatkan Tuhan meski dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini. Berjumpa lagi bersama saya di channel kami Misi SPD Indonesia dalam program Obor Kehidupan Misi. Dalam acara ini, kita diajak kembali untuk mengenal karya-karya kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Melalui kesaksian iman saudara kita akan menjadikan diri kita semakin kuat, sekalipun jalan kehidupan kita tidak selalu mulus, gelap, bahkan terjal. Namun, dengan segala ujian yang pedih dan pahit justru semakin menambah iman dan kepercayaan kita pada Tuhan kita. Kali ini saya akan mengangkat kisah kesaksian dari Bapak Yanto dari Yogyakarta, yang juga pernah mengalami tempaan iman yang luar biasa dalam hidupnya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya bab 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dilanjutkan dengan 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan untuk menguatkan kita pada saat kita diuji imannya. Judul naskah kali ini yaitu Salibku adalah Kesetiaanku. Di sebuah kampung di Kota Mutilan, Kabupaten Magelang adalah tempat di mana Pak Yanto dan keluarganya tinggal sejak dia dilahirkan tahun 1972. Bersama dengan dua saudaranya, kakak sulungnya laki-laki dan adik perempuannya, mereka hidup sangat sederhana dengan orang tua sebagai profesinya yaitu kenek bus. Namun kedua orang tuanya sadar akan arti sebuah pendidikan yang baik. Mereka sengaja menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik mulai dari TK sampai SMP Sekolah Katolik Canisius. Meskipun keluarga mereka sendiri belum mengenal Kristus, tetapi keinginan untuk memberikan pendidikan itu kandas akhirnya karena ayah Pak Yanto meninggal dunia saat Pak Yanto duduk di bangku kelas 6 SD. Otomatis ibu Pak Yanto lah yang mengoper kebutuhan ekonomi keluarga dan ia harus bekerja keras, yaitu dengan bekerja sebagai tenaga upahan di sebuah toko di pasar. Ibu Pak Yanto masih bisa membesarkan ketiga anaknya dan menyekolahkannya hingga tamat SMP saja. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan
Saat di bangku SMP, Pak Yanto sudah tertarik untuk mengikuti iman Katolik. Maka dia dengan yakin mengikuti pelajaran katekis iman Katolik setelah usianya sudah mencukupi dan segera dibaptis bersama kakak sulungnya juga. Ibu Pak Yanto yang hanya seorang upahan tak mampu lagi membiayai sekolah ketiga anaknya. Pak Yanto hanya bisa menyelesaikan sekolah sampai jenjang SMP saja. Meskipun sejak SD, prestasi Pak Yanto sungguh bagus, selalu menjadi juara kelas. Namun, ibu Pak Yanto pun merasa kasihan dengan nasib anaknya yang nomor 2 itu. Atas saran saudaranya, Pak Yanto dianjurkan untuk tetap meneruskan sekolahnya, yaitu di STM Negeri Temanggung, dengan maksud supaya cepat bisa bekerja setelah lulus STM nanti. Kemudian dicarilah akal orang tuanya, yaitu dengan modal menjual mesin jahit ibunya sendiri untuk membiayai masuk sekolah STM Negeri jurusan perkebunan. Pak Yanto akhirnya bisa melanjutkan sekolahnya. Namun, di samping itu ia juga harus dituntut untuk mencari jalan lain, yaitu harus mencari tambahan sendiri, menjadi tukang kebun sekolah, dan membantu memelihara sapi milik orang di sela-sela waktunya setelah pulang sekolah. Walaupun Pak Yanto bekerja sambil sekolah, ternyata tidak menyurutkan prestasinya. Dia tetap selalu menduduki ranking pertama dan selalu mendapatkan beasiswa. Hal inilah sangat membantu sekali dalam menyelesaikan pendidikannya tanpa merepotkan ibunya lagi. Dengan segala pergumulan hidupnya itu sejak kecil hingga dewasa, Pak Yanto semakin dilatih mental rohaninya untuk semakin taat dan percaya kepada Tuhan, menyerahkan semua masa depannya hanya pada Tuhan saja. Waktu pun berjalan dengan cepat. Pak Yanto berhasil lulus dengan prestasi yang baik. Itu sebabnya saat ada pengumuman di sekolah ada lowongan pekerjaan di Jakarta, maka Pak Yanto pun ikut melamar. Kemudian sebelum berangkat ke Jakarta, dibelinya pakaian yang cukup layak untuk dipakai saat nanti melamar bekerja di Jakarta. Dengan berbekal sangu yang terbatas, Pak Yanto pun berangkat ke ibu kota. Namun, ternyata setelah di Jakarta, perusahaan yang membuka lowongan kerja tersebut tidak ada. Nah, bingunglah Pak Yanto dibuatnya. Ternyata dia hanya sebagai korban penipuan saja. Untuk kembali pulang ke Muntilan, Pak Yanto merasa malu dengan keluarganya. Akibatnya Pak Yanto hidupnya terkatung-katung. Suatu hari, tiba di kota Purwakarta, dia bertemu dengan seorang yang baik hati, mau menampungnya bekerja dan tinggal di rumahnya. Pak Yanto dipekerjakan di sebuah proyek bangunan. Dia bekerja sebagai kuli bangunan saat itu. Hasil dari upah dia bekerja hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya saja. Dia merantau di Purwakarta selama kurang lebih 6 bulan. Hingga dia memutuskan untuk berhenti bekerja karena mandor tempat dia kerja berbuat curang. Dia tidak dibayar upahnya selama 2 minggu. Akhirnya Pak Yanto pun memutuskan untuk segera pulang ke Muntilan. Karena tidak punya sangu untuk pulang, dijualah pakaian yang dia miliki saat dia beli untuk melamar kerja di Jakarta waktu itu. Itu pun tidak cukup untuk membeli tiket kereta api jurusan yang paling dekat ke kota Muntilan, yaitu jurusan ke Yogyakarta dahulu. Untuk mengelabui kondektur kereta api, Pak Yanto berpura-pura menjadi sales TTS untuk penumpang agar bisa menumpang hingga stasiun Yogyakarta, dan sempat menginap semalam di stasiun tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kota Muntilan. Sesampainya di rumah, Pak Yanto mulailah untuk mencari pekerjaan lagi. Nah, kebetulan dia bertemu dengan seorang suster yang bernama Suster Maria. Diajaklah Pak Yanto ke biara Tawangmangu untuk bekerja di sana selama kurang lebih 1 bulan. Karena suster mengetahui bahwa Pak Yanto itu seorang anak yang cerdas, ulet, dan pekerja keras, maka disarankan untuk mengambil kursus komputer di Jogja dan dibiayai oleh suster tersebut. Dengan jadwal kursus seminggu hanya 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka di sela waktu senggangnya itulah Pak Yanto sengaja bekerja seberabutan, kembali sebagai kuli bangunan lagi untuk menambah biaya transportasi saat kursus komputer di Jogja selama setahun.
Karena kemampuan prestasinya cukup bagus lagi, Pak Yanto setelah lulus diambil oleh pihak penyelenggara pendidikan tersebut, dipekerjakan sebagai asisten di lab komputer selama setahun. Pak Yanto kembali pindah pekerjaan lagi setelah lolos seleksi penerimaan pegawai di PT Wicaksono yang bergerak di bidang consumer goods di Yogyakarta. Setelah bekerja selama kurang lebih 6 tahun, Pak Yanto bertemulah dengan jodohnya, yaitu seorang gadis dari asal kota Wonogiri. Akhirnya mereka menikah. Setelah setahun sang istri mengikuti pelajaran katekis dan dibaptis secara Katolik. Tahun 2003 lahirlah anak pertama mereka laki-laki. Istri Pak Yanto juga seorang karyawan di sebuah mal sebagai SPG. Dia adalah seorang wanita pekerja keras. Di sela-sela kesibukan sebagai istri dan sebagai karyawan, dia masih sempat membuat kue untuk dititipkan ke warung-warung. Akhirnya mereka bisa membeli sebidang tanah dibangunnya secara bertahap. Dengan berbagai cara untuk merampungkan rumah tersebut agar bisa segera ditempati. Pergumulan hidup yang dialami Pak Yanto untuk tetap setia dan percaya pada Tuhan yang dialami semenjak dia kanak-kanak hingga dewasa telah membuatnya ditempa imannya. Terbukti ketika cobaan datang silih berganti dalam perjalanan hidupnya kemudian, yaitu ketika menginjak pernikahan tahun ke-8, ada sebuah peristiwa yang membuatnya benar-benar down sekali, protes sama Tuhan atas nasib malang yang menimpanya. Saat itu tahun 2008, ketika istri Pak Yanto akan menjemput anaknya pulang sekolah, saat itu masih TK, terjadilah kecelakaan fatal yang menyebabkan istri Pak Yanto meninggal dunia di tempat kejadian. Dalam situasi yang kalut, Pak Yanto yang kehilangan istrinya secara mendadak tidak siap menghadapi kenyataan hidup yang pahit, di mana dia harus merawat anaknya yang masih kecil, dan sekaligus Pak Yanto harus bekerja lebih keras guna melunasi hutang-hutangnya untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Karena selama ini sang istri yang turut membantu membiayai proses pembangunan rumah tersebut sudah tidak ada lagi. Pak Yanto yang merasa kehilangan sekali teman pendamping yang selama ini selalu mensupport hidupnya. Dalam kondisi yang terjepit seperti itu, beruntunglah keluarga dari mertuanya mengambil anak semata wayangnya itu untuk diasuhnya di kota Wonogiri. Sehingga setiap Sabtu sore selepas pulang kerja, Pak Yanto mengunjungi anaknya ke kota Wonogiri dan balik lagi ke Jogja hari Senin pagi. Selang setahun sejak peristiwa kecelakaan yang menyebabkan Pak Yanto kehilangan istrinya masih membuatnya sering melamun dan tidak konsentrasi saat berkendara. Sehingga saat Pak Yanto kembali ke kota Wonogiri Senin pagi menuju kota Jogja untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motornya itu, Pak Yanto di perjalanan mengalami kecelakaan yang fatal sekali. Namun, karena Tuhan sangat mengasihinya, sekalipun kondisi Pak Yanto yang sudah sangat parah dengan kaki yang patah, dia masih sempat sadar. Dengan kondisi seperti itu, ia minta bantuan ke warga agar mengantar ke rumah sakit sekaligus dapat menghubungi kantornya tempat dia bekerja. Pihak kantor dalam hal ini pimpinannya berusaha membantu Pak Yanto untuk menguruskan asuransi kecelakaan kerja yang seharusnya dia tidak dapat karena kecelakaan tersebut terjadi di saat masih di luar jam kantor. Pihak kantor juga turut membantu proses mendapatkan asuransi jasara harja. Puji Tuhan, syukurnya Tuhan masih sudi menolongku di saat aku tidak mempunyai biaya atas musibah yang menimpaku saat ini, doanya. Sehingga biaya rumah sakit untuk operasi kaki yang patah dan obat-obatan semua ditanggung asuransi. Bahkan dari uang asuransi yang diterima Pak Yanto saat itu masih sisa. Jadi masih bisa dibuat DP untuk membeli motor matic yang baru. Akhirnya sejak kecelakaan tersebut Pak Yanto dengan kaki yang patah masih bisa menggunakan motornya untuk bekerja kembali. Pak Yanto kembali bersyukur walaupun dalam kondisi kecelakaan masih bisa pulih kembali tanpa harus mengeluarkan biaya pengobatan dan cepat bisa kembali bekerja. Ujian imannya kembali tak henti sampai di situ. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2010, perusahaan tempat dia bekerja mengalami masalah kemerosotan pendapatan.
sehingga mengharuskan pengurangan karyawan secara besar-besaran, termasuk juga Pak Yanto yang terkena PHK setelah 15 tahun bekerja di sana. Kembali Pak Yanto harus memutar otak mencari pekerjaan baru, menjadi kurir pengantar paket, sampai usaha sendiri membuka warung kuliner. Yang dengan modal pesangon yang pas-pasan itu, dia harus berusaha mengolah pesangon itu dengan semaksimal mungkin. Namun usaha demi usaha yang dilakukan selalu gagal, sehingga akhirnya dengan ulet dan pantang menyerah, dia menemukan usaha yang paling cocok dibuatnya, yaitu berjualan dawet di pinggir jalan raya. Tanpa rasa gengsi dan malu serta lelah, setiap hari Pak Yanto bongkar pasang meja dan peralatannya dan untuk berjualan tepat di depan sebuah toko. Yang ada dalam dirinya saat itu hanya rasa syukur pada Tuhan atas belas kasih-Nya selama ini. Lokasi yang ditempatinya tidak dipungut sewa, sehingga Pak Yanto merasa semakin beruntung bisa menempati lokasi yang strategis itu. Hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun, usaha dawet ireng yang dikelolanya semakin maju, sehingga bisa menambah penghasilan keluarga terutama untuk melunasi hutang dan juga memasukkan anaknya yang SMP saat itu. Diambillah anak itu dari mertuanya dan diasuhnya langsung, sedang dibantu oleh ibunya juga untuk tinggal bersama di rumahnya di Jogja. Kini Pak Yanto menyadari betapa tangan Tuhan cukup kuat untuk menopangnya dari semua keterpurukan yang bertubi-tubi dalam ujian hidup yang tidak mudah bagi setiap orang. Tanpa pertolongan Tuhan, nyaris Pak Yanto tak mampu menjalani pergumulan hidupnya dengan cepat bangkit dari masalah yang dialaminya. Dan bahkan saat ini Pak Yanto juga masih aktif di lingkungan parokinya. Dia dipilih sebagai ketua wilayah. Hal ini yang menunjukkan bagaimana ketaatan dia pada Tuhan untuk tetap bisa melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Saudara, demikianlah kisah perjalanan iman dari Pak Yanto yang mengalami pergumulan hidup memanggul salib setiap hari semenjak dia kecil hingga saat ini. Marilah kita belajar dari saudara kita. Memang tidak mudah bagi setiap kita untuk bisa kuat jika menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Seringkali kita merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita, sehingga kita mudah menyerah, putus asa, dan justru meninggalkan Tuhan dengan hidup terpuruk terus-menerus, depresi, menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Sehingga hidup kita justru jauh dari Tuhan. Percayalah saudara, di balik semua peristiwa pahit yang kita alami, Tuhan tetap berada di samping kita. Dia siap membantu kita. Dia tahu kita adalah daging yang lemah, mudah rapuh dan putus asa. Dia akan hadir di saat yang tepat. Ujian yang kita terima tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya saat kita mengalami masalah, mintalah terus-menerus ampunan terlebih dahulu dan memohon belas kasih-Nya untuk segera membangkitkan kita dari semua pergumulan hidup yang kita alami. Demikianlah saudara sekalian, episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa kirimkan kisah kesaksian Anda pada email kami agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah